Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Selvia Malvalena dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Teknologi Pembelajaran. Yang pertama adalah tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Pengertian dari teknologi secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani tekne, yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logia yang berarti kata, studi, atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi pembelajaran adalah pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan yang dapat berupa alat, teknik, ataupun metode yang menjadi sarana untuk mempermudah penyampaian pesan atau informasi dari sumber pendidik ke penerima informasi peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan. Sejarah teknologi pembelajaran. Pada mulanya, teknologi pembelajaran awal berkembangnya teknologi pembelajaran berawal dari tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, karena pada tahun berikutnya, para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya metode ceramah yang merupakan metode utama dalam melakukan pembelajaran. Guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi. Selanjutnya, ada metode tanya-jawab yang merupakan siswa harus lebih aktif dibandingkan guru. Pada metode ini, guru hanya sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian yang terakhir, terdapat metode penugasan yang merupakan kumpulan soal yang diberikan guru kepada siswa. Pada metode tersebut, guru memanfaatkan sebagai pengambilan nilai terhadap setiap siswa. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai dengan 1955 terdapat pembaharuan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya adalah dengan kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya, komputer digunakan dalam bidang pendidikan pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias dengan menggunakan alat yang dinamakan komputer ini. Pada awal tahun 1983, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Banyak guru yang sangat menyukai tentang adanya komputer pada saat itu karena komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Hal ini sangat berbeda pada tahun 1990-an, di mana komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu, karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan. Dan pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, HP, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam pada satu tempat saja. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau, berbeda jauh jika dibandingkan dengan komputer. Sedangkan banyak teknologi yang bersifat menguntungkan terhadap setiap orang, karena teknologi yang sifatnya membantu dan sangat mempermudah dapat membuat setiap orang akan merasakan kepuasan tersendiri dalam pencarian ilmu ataupun informasi. Pengaruh teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama adalah membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan semua sumber belajar. Seperti beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Yahoo,
Zoom, Google Meet, dan jaringan yang dipakai lain. Di sini akan memudahkan guru dan siswa atau dosen dan siswa itu memudahkan dalam berkomunikasi. Seperti saat terjadinya pembelajaran online. Yang kedua adalah menyediakan berbagai penyelesaian permasalahan. Menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman, ada hypermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Jadi ini memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah membentuk dan membangun makna secara aktif melalui internet. Untuk mencari riset, mutakhir, foto, video, di sini akan mempermudahkan guru, dosen, dan siswa untuk mencari atau mencari jawaban atau mencari jurnal, makalah sebagai rujukan dari pembuatan makalah atau membantu siswa mencari jawaban yang ada di internet. Yang kedua ada landasan teknologi pembelajaran. Landasan teknologi pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua ada landasan sosial, dan yang ketiga ada landasan filosofis. Landasan historis didasarkan pada awal perkembangan teknologi pembelajaran yang terjadi pada tahun 1920, kemudian pada tahun 1950 sampai 1955 terdapat pembaruan teknologi. Dan yang kedua ada landasan sosial. Landasan sosial ini merupakan analisis tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta didik untuk mencari tujuan pendidikan. Pada landasan sosial ini, manusia selalu hidup berkelompok. Hakikat sosial budaya adalah seperangkat makna, kebiasaan, nilai, dan perilaku yang kompleks yang dianut oleh satu atau lebih formasi sosial. Jadi di sini manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar bagaimana pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga ada ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran itu tersendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wilayah desain, wilayah pengembangan, wilayah media atau pemanfaatan, wilayah proses pembelajaran atau pengelolaan, dan wilayah penilaian. Yang dimaksud dengan wilayah desain di sini berarti adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk kawasan. Dan produk kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain perang, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua ada wilayah pengembangan. Pengembangan di sini adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajarannya. Yang ketiga ada wilayah media atau pemanfaatan. Wilayah media dalam teknologi pembelajaran adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajaran agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih. Yang keempat adalah wilayah proses pembelajaran atau pengelolaan.
Proses pembelajaran meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber teknologi dan dalam kurikulum. Dan yang kelima, wilayah penilaian. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menukar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Perspektif teknologi pembelajaran dan dalam pembelajaran yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Dengan menyisipkan teknologi dalam pembelajaran, maka akan memberikan manfaat yang sangat banyak, tidak hanya dalam pengalaman baru, tetapi juga berguna untuk memahami bagaimana cara mempelajari materi yang diajarkan. Prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Prinsip teknologi pembelajaran di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan sistem. Merupakan pendekatan yang berupa cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan permasalahan, artinya memandang segala sesuatu yang menyeluruh dengan segala komponen yang saling melekat. Itu disebut dengan pendekatan sistem. Yang kedua adalah berorientasi pada peserta didik, merupakan suatu proses pembelajaran yang digunakan guna mengembangkan keaktifan peserta didik dalam suatu pemahaman konsep dan teori melalui keaktifan pengalaman di berbagai lingkungan belajarnya, bahwa usaha-usaha yang pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan seharusnya memusatkan perhatiannya kepada peserta didik. Yang ketiga, memanfaatkan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Merupakan metode atau model instruksional, bahan dan peralatan atau media yang digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar juga suasana belajar, di mana sumber belajar di sini tidak secara langsung dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan juga agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menarik. Yang keempat, ada pendekatan sistem teknologi dalam pembelajaran. Pengertian dari pendekatan sistem teknologi dalam pembelajaran merupakan kegiatan pengenalan dan analisis kebutuhan teknologi yang digunakan sebagai inovasi di dunia pembelajaran untuk menunjang keefektifan dan efisiensi pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Ada 12 komponen sistem dalam pembelajaran. Yang pertama ada tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas di sini berfungsi untuk mengarahkan kegiatan di dalam sistem supaya kegiatan yang ada di dalam sistem itu lebih terarah. Yang kedua ada anak didik atau siswa. Fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan. Jadi di sini tugas seorang peserta didik atau siswa adalah untuk belajar. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1, dijelaskan bahwa yang disebut peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ada pengelolaan. Di sini pengelolaan fungsinya adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan dan menilai sistem. Yang keempat adalah struktur dan jadwal. Jadi untuk mengatur waktu dan mengelompokkan anak didik perlunya jadwal supaya kegiatan itu sistematis. Dan yang kelima adalah isi atau kurikulum.
yang berfungsi sebagai bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi di sini kurikulum itu penting dan harus disiapkan dalam komponen sistem pembelajaran. Dan yang keenam ada pendidik atau guru. Guru berfungsi untuk menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar, dan menyelenggarakan pendidikan. Yang ketujuh ada alat bantu belajar. Agar proses belajar itu menarik, lengkap, dan bervariasi, dibutuhkan alat bantu belajar seperti proyektor atau yang lain. Yang kedelapan ada fasilitas, berfungsi sebagai tempat terselenggaranya pendidikan. Jadi, di dalam pembelajaran itu dibutuhkan fasilitas supaya peserta didik dan guru itu nyaman dalam proses pembelajarannya. Yang kesembilan ada teknologi. Teknologi di sini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pendidikan, seperti komputer, proyektor, laptop. Di sini digunakan untuk mempermudah guru, dosen, siswa untuk mencari sumber belajar dan untuk digunakan sebagai rujukan. Yang ke-10 ada pengawasan mutu. Berfungsi untuk membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Jadi mutu di sini digunakan untuk memenuhi standar pendidikan yang ada di sekolah tersebut atau untuk menentukan standar pendidikan yang digunakan oleh sekolah itu apakah sudah standar dengan pendidikan yang ada di Indonesia, apakah belum. Yang ke-11 ada penelitian, berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, menampilkan sistem dan hasil kerja sistem. Yang ke-12 ada biaya, digunakan sebagai petunjuk efisiensi sistem. Jadi biaya di sini sangat berpengaruh dalam dunia pembelajaran. Implikasi pendekatan sistem teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang ilmiah pada pengajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran. Dan yang kelima, kemungkinan belajar secara seketika. Yang dimaksudkan dalam kemungkinan belajar secara seketika ini dimaksudkan agar peserta didik itu dapat melakukan pembelajaran secara seketika yang sebelumnya tanpa adanya aba-aba, yang membuat peserta didik ini tidak hanya terfokus pada pembelajaran yang sudah terjadwal saja, tetapi juga dapat belajar juga secara seketika atau spontan. Sistem dalam teknologi pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah arah dan tujuan pembelajaran itu dapat direncanakan dengan jelas. Jadi, sebelum memulai pembelajaran itu, bagaimana arah pembelajaran itu sudah ditentukan dan tujuan pembelajaran itu sudah direncanakan juga. Yang kedua adalah menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Jadi, dalam pembelajaran, guru itu di dalam kelas itu apa saja kegiatannya itu sudah terstruktur dan sudah sistematis. Jadi itu memudahkan guru dan siswa dalam menerima materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah dapat merancang pembelajaran. Yang ketiga adalah dapat merancang pembelajaran. Di sini berarti seorang guru sebelum melakukan pembelajaran itu dapat merancang pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang ada di kelas itu akan terjadi, akan memakai metode apa, atau apa saja materi yang akan diajarkan itu, apakah akan memakai proyektor atau langsung
ke alam, praktek ke alam, itu sudah dirancang. Yang keempat itu adalah dapat memberikan umpan balik. Jadi di antara guru dan siswa itu adanya feedback, seperti ketika siswa bertanya kepada guru tentang materi ini bagaimana, atau ada yang kurang paham, itu kan terjadi feedback, umpan balik. Jadi di sini melalui proses umpan balik dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai atau belum. Yang keempat ada aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Pengertian dari teori belajar itu sendiri merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Teori belajar itu dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori behavioristik. Di sini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, perubahan tingkah laku dari adanya kegiatan belajar dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati ataupun sesuatu yang tidak dapat diamati. Jadi, menurut teori behavioristik ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku terhadap dirinya. Jadi, di sini menurut teori behavioristik ini, belajar itu merupakan sebuah perubahan tingkah laku dari menuju seseorang itu menjadi lebih dewasa. Yang kedua ada teori kognitif. Menurut teori kognitif, sikap dan tingkah laku anak ditentukan dari penerimaan dan pemahaman tentang situasi yang mengarah pada tujuan belajar. Pada teori kognitif ini, lebih mementingkan kepada proses belajar daripada hasil belajarnya. Seperti seseorang yang sedang bermain alat musik, maka untuk memahami bagian-bagian dari not dan blok sebagai informasi tidaklah dapat dipelajari secara sendiri-sendiri karena menjadi satu kesatuan yang utuh dan masuk ke dalam pikiran dan perasaan manusia. Yang ketiga ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, tingkah laku manusia itu tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari maupun dari hasil conditioning yang sederhana. Menurut teori ini, belajar adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, dan apa potensi yang kita miliki. Belajar di satu sisi adalah memahami bagaimana Anda berbeda dengan yang lain, dan di sisi lain adalah memahami bagaimana Anda menjadi manusia sama seperti manusia yang lain. Yang keempat adalah teori konstruktivitis. Berdasarkan teori ini, menjelaskan tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dan pengalaman yang unik untuk setiap individu. Konstruktivisme menurut Piaget adalah suatu penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu itu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Konstruktivisme merupakan pergeseran paradigma dari behaviorisme ke teori kognitif. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas si orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi
dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Penerapan teori belajar itu sendiri. Dari teori behavioristik dapat diterapkan dengan cara menggunakan penguatan, seperti guru memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku yang telah diharapkan. Penguatan ini juga bisa berupa penguatan negatif seperti menghilangkan tugas tambahan jika siswa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Conditioning klasik, latihan dan pembiasaan. Jadi siswa itu dilatih dan dibiasakan. Berarti siswa itu dilatih dan dibiasakan untuk melakukan suatu kegiatan yang terus berulang-ulang supaya dapat memberikan umpan balik yang jelas kepada siswa untuk membantu mereka menguasai keterampilan baru. Jadi di sini melakukan pembiasaan atau latihan supaya siswa itu juga dapat ketika keluar dari sekolah dan hidup bermasyarakat itu dapat memahami atau mengikuti peraturan yang ada di masyarakat. Dan kedua adalah teori kognitif. Penerapannya yaitu mudah mengingat dalam memahami sesuatu, menyusun materi dari hal sederhana yang ke rumit, dan belajar untuk memahami sesuatu. Jadi lebih mudah untuk memahami perasaan seseorang, memahami pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada teori humanistik. Penerapannya yaitu dapat menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas, mengidentifikasi kemampuan belajar yang dimiliki oleh siswa, merancang fasilitas belajar apa saja yang diperlukan oleh siswa, dan sebagainya, membimbing siswa belajar secara aktif. Jadi siswa itu dapat bertanya dengan sopan dan aktif, dapat memberikan feedback, umpan balik. Yang keempat ada teori konstruktivistik. Penerapannya yaitu memberi peluang pada pembelajar untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibatannya dalam dunia yang sebenarnya, mendorong ide-ide sebagai panduan merancang pengetahuan, dan mendorong pembelajar secara kooperatif, mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh oleh pembelajar. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya atau salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.